Keberhasilan apapun yang ingin engkau capai pastinya membutuhkan kesiapanmu untuk berpuasa. Mungkin ada kalanya puasa kita itu palsu, puasa kita tidak sejati, sehingga kita kehilangan manfaatnya, kehilangan dayanya. Kalau sudah begitu bagaimana? Tidak masalah, puasalah lagi. Ketika kita puasa lagi, maka hakikat dan manfaat puasa akan hadir kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan, asal Rusia. Kapan-kapan kita bahas beliau. Nah, kata beliau menarik. Beliau bilang begini, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku, dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi, kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan, puasa, dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filosof eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati, karena justru dia akan dibelit, dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan. Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Fyodor Dostoyevsky. Ada lagi Hermann Hesse. Beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini, setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya. Kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa.
Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini Hermann Hesse. Oh ini para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Misalnya ini, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, karena beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan, mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa. Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain dari beliau, tapi kapan-kapan saja kita bahas per tokoh, masing-masing tokoh ini kita bahas panjang lebar bagaimana pandangannya tentang puasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ya para tokoh-tokoh intelektual dari luar Islam. Sekarang coba kita tengok serba sedikit tokoh-tokoh Muslim. Bagaimana pendapat para intelektual kita juga tentang puasa. Saya membawa beberapa tokoh. Nanti kita akhiri dengan dua tokoh idola kita, Jalaluddin Rumi dan Suhrawardi Al-Maktul. Saya bawa misalnya, ini ada pendapat bagus dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini pembaharu Muslim, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli teologi. Dia ini pelopor modernisme dalam dunia Islam. Beliau menyatakan begini tentang puasa. Kata Syekh Dihlawi, puasa itu adalah tiryak. Tiryak itu penawar bagi racun-racunnya setan, kata Syekh Dihlawi. Dengan puasa, Anda memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri Anda. Nah ini bisa dilihat dalam Hujjatullahil Balighah, karya beliau. Jadi bagi Syekh Dihlawi, puasa itu adalah semacam, kalau bahasa hari ini ya, detoksifikasi spiritual. Dalam diri kita ini kan banyak racun-racunnya yang mengotori batin kita, sehingga spiritualitas kita terhambat. Nah, obatnya dari kekotoran-kekotoran jiwa itu antara lain ya puasa. Dialah yang menjadi tiryak. Tiryak itu penawar dari karat-karat racun-racun kotor-kotor yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita sedang puasa, terjadi detoksifikasi spiritual. Ya tentunya yang puasanya sungguh-sungguh ya, bukan yang puasa hanya formalitas untuk mendapatkan, untuk menahan lapar dan haus saja. Nah ini Syekh Waliullah Dihlawi. Boleh saya tambahi lagi, misalnya ini ada pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah ini teman-teman pesantren pasti kenal dengan beliau ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini biasanya disebut Imam Sya'rani. Sufi besar, dianggap wali kutub juga pada zamannya. Beliau ini gelarnya
Imamul Muhaqqiqin wa Zudwatul Arifin. Beliau ini selain ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Beliau menulis 60 lebih kitab. Ya kebanyakan bercorak tasawuf. Misalnya Lataiful Minan, Tambihul Muhtarin, dan lain-lain. Teman-teman yang suka kajian tasawuf harusnya kenal tokoh ini. Kisah-kisah tentang karomah beliau juga banyak. Kalau yang muda-muda kan biasanya yang diincer ya cerita-cerita karomahnya ini. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, puasa itu membawa kita kepada woyah an-nuroniyah, woyatun nuroniyah. Jadi tujuan nuroniyah, nur itu cahaya, nuron berarti pencerahan. Jadi membawa kepada pencerahan batin kita, juga peneguhan rohani, dan juga melahirkan berbagai kebajikan saat kita berpuasa. Jadi puasa itu mencerahkan batin kita, memantapkan rohani kita. Dia melahirkan banyak sekali kebaikan. Nah, ini Tambihul Muhtarin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, ini boleh juga kita jadikan referensi. Jadi ternyata pencerahan batin kita, laku kita untuk membuat diri kita bercahaya, antara lain bisa melalui jalur puasa. Boleh juga, ini ada quotes yang populer sekali dari tokoh intelektual muslim. Kalau ini modern, Thariq Ramadan. Beliau ini filosof, penulis, akademisi. Asalnya dari Swiss. Cucu dari Imam Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau ini profesor di Fakultas Teologi Universitas Oxford. Jadi, kalau ini beliau intelektual kontemporer. Beliau punya pandangan begini. Filosofi puasa mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Juga untuk membebaskan diri kita sendiri. Berpuasa berarti mengenali ketergantungan-ketergantungan kita dan membebaskan kita darinya. Oh, ini kalimatnya ada diri kita sendiri banyak. Ayo kita cermati ya tadi. Yang pertama, puasa itu berarti punya manfaat mengenali diri. Diri kita yang lemah, banyak kekurangan, banyak ketidaktepatan. Kalau sudah mampu mengenali diri, kita menguasai diri kita sendiri. Kita ini kan dalam hidup kita sehari-hari sering tidak menguasai diri kita sendiri. Nah, saat puasa ini kita kuasai benar diri kita. Kita ini kan seringkali diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, macam-macam. Kita tidak menguasai. Nah, ketika puasa kita kuasai diri kita sekarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, mendisiplinkan diri kita. Jadi puasa itu kan paling kelihatan latihan disiplinnya. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Kapan harus sahur, kapan harus buka, kapan waktunya habis, dan lain sebagainya. Disiplin. Kemudian juga pembebasan diri. Jadi puasa membuat kita sadar hakikat diri kita, sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan-ketergantungan di luar diri kita, dan hanya bergantung pada Allah saja. Nah, ini pandangannya Thariq Ramadan. Puasa membuat kita kenal diri, membuat kita menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan membebaskan diri. Baik, saya lanjutkan. Waktunya masih 20 menit ya. Kurang lebih. Kita lihat sekarang pandangan, ini tokoh yang sering dan pernah
kita bahas, yaitu beliau dari tradisi filsuf muslim iluminatif Suhrawardi Al-Maktul yang terkenal dengan filsafat isyroknya. Dengan quotes-nya yang populer sekali, engkau hanya kaca, bukan cahaya. Nah, manfaat puasa ini menurut Syekh Suhrawardi adalah mempersiapkan jiwa, membuat diri kita terlepas dari penjara materi dan siap untuk mendapatkan cahayanya Allah. Kata Syekh Suhrawardi, puasa itu mempersiapkan diri kita sebelum memperoleh pengetahuan. Makanya Syekh Suhrawardi, ini ada kisah begini, menyarankan orang yang ingin membaca kitab filsafatnya yang judulnya Hikmatul Isyrok itu, oleh Syekh Suhrawardi disarankan puasa dulu 40 hari. Mengapa harus puasa 40 hari? Katanya Syekh Suhrawardi, kalau tidak puasa, orang yang membaca kitab itu tidak akan dapat manfaat apa-apa. Paling hanya menemukan kumpulan huruf-huruf mati. Mungkin hanya ngerti maksudnya, tapi tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya. Jadi, puasalah dulu, kata Syekh Suhrawardi, 40 hari. Kalau sudah puasa, maka selama 40 hari ini menunjukkan orang ini sudah terbebas dari penjara materi. Kalau dia sudah bebas dari penjara materi, maka jiwanya sudah jernih dan siap untuk memantulkan cahayanya Tuhan atau pengetahuan. Jadi mungkin kemarin ada yang tanya ketika ada quotes, engkau kaca bukan cahaya, dan kemudian bagaimana Pak cara membersihkan batin yang seperti kaca itu. Antara lain, kalau tipsnya Syekh Suhrawardi ya dengan puasa. Puasa akan membuat kita lepas dari penjara materi dan kita masuk kelompok namanya Ikhwanut Tajrid. Nah, ini pandangan dari Imam Suhrawardi. Berarti ya kesimpulannya, puasa itu menjernihkan jiwa, membuat kita lebih mudah menangkap pengetahuan yang merupakan cahayanya Allah. Ini boleh dipakai sebagai tips oleh para mahasiswa, para pelajar yang menanyakan apa manfaatnya puasa. Kemudian kita jelajah lagi. Ini waktunya tambah mepet. Misalnya saya ambil lagi pandangan Syekhul Akbar, Ibnu Arabi. Apa sih puasa itu? Manfaatnya apa? Hakikatnya apa? Menurut Ibnu Arabi, puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian. Ini semacam yin yang tadi. Harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang. Tapi kebalikannya dalam puasa, orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi. Dicegah fisiknya, tapi semakin tinggi level spiritualnya. Jadi menurut Ibnu Arabi, puasa itu pencegahan dan peninggian. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa uniknya puasa itu dia perintah, tapi perintah untuk tidak melakukan. Biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu, tapi ini unik, perintah untuk tidak melakukan. Jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arabi adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Harusnya di era pandemi seperti sekarang ini, puasa kita bisa lebih berkualitas karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa, khususnya secara batin. Karena hakikatnya puasa, kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa.
Ya tidak melakukan apa-apa itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tidak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa adalah penafian keserupaan. Nah ini menarik istilahnya penafian keserupaan. Puasa ini akan menegaskan tauhid kita, akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah, semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa, maha segalanya. Jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan Khalik. Jadi ada unsur kesadaran bahwa aku dan Khalik ini ternyata jauh. Khalik itu tidak butuh apa-apa, sementara aku butuh dia. Nah ini hakikat dari puasa yang ketiga. Menafikan keserupaan. Yang keempat, puasa adalah manifestasi dari sifat as-somadiyah. Ini dan al-haq sebagai tebusannya. Nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah, Allahus Somad. Jadi Allah satu-satunya tempat bergantung. Allah yang tidak tergantung apapun. Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tergantung pada makan, tidak tergantung pada minum. Itu sifat as-somadiyah. Dia tidak tergantung apapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Sifat as-somadiyah. Dari aspek puasa, as-somadiyah ini melatih manusia sebagaimana Allah yang tidak tergantung. Jadi di situ ada pelajaran tentang as-somadiyah, ketidaktergantungan. Manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan, latihan untuk tidak tergantung dengan makan. Ini dari sisi fisiknya, nanti dari sisi batinnya juga begitu. Tidak tergantung pada dunia, tidak tergantung pada ambisi, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada target-target yang tidak penting, dan lain sebagainya. Jadi ini manifestasi dari sifat Allah as-somadiyah. Maka puasa ini terus unik, khusus, istimewa. Sehingga Allah menyatakan, wa ana atsibihi, dan akulah yang akan membalasnya. As-sawmuli wa ana atsubi. Makanya Allah sebagai tebusannya. Seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya, sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun, bahkan dia jadi tempat bergantung. Ini kan perjuangan berat. Padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh, tidak mungkin setara, tidak mungkin serupa dengan Allah. Tapi orang-orang yang berpuasa ini berjuang mengatasi ketergantungannya dari selain Allah kepada Allah saja. Ini ada takhallaq bi ahlakillah dalam konteks as-somadiyah. Makanya perjuangan ini dibalas langsung oleh Allah, wa ana atsibihi. Makanya al-haq sebagai tebusannya. Nah ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi. Pencegahan dan peninggian, tiadanya tindakan, penafian keserupaan, dan juga manifestasi dari sifat as-somadiyah. Memang beliau ini ya sufi, jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi. Sama seperti Suhrawardi tadi, karena beliau juga sufi, filosof, pandangan-pandangannya ya coraknya sufi, filosof. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ketemu tokoh terakhir kita, yaitu Jalaluddin Rumi. Ini kalau sudah membahas
Maulana Rumi, mau tidak mau kita harus bertemu syair-syair beliau. Nah, sesi kita malam hari ini kita akhiri dengan syair-syair dari Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan puasa. Ini saya membawa beberapa, nanti ada yang panjang, ada yang saya potong-potong. Misalnya ini untuk menggambarkan pandangan beliau tentang puasa dari Masnawi. Saat mulut ini tertutup, mulut lainnya akan terbuka untuk siap menerima jamuan rahasia. Tahanlah bibirmu dari makan dan minum, bergegaslah menyambut hidangan langit. Ini secara sufistik Maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa kalau mulut duniawi kita ini sangat sibuk, terbuka terus-menerus, tidak kita tutup-tutup. Ini kan semacam mulut yang menghadap ke arah dunia. Maka mulut ukhrawi, mulut yang satunya, yang berhubungan dengan langit, berhubungan dengan Allah, pastinya tidak akan kita perhatikan. Pastinya nanti dia terlantar, tidak pernah jadi fokus kita. Saat kita puasa, dibalik mulut duniawi ini yang setiap hari terbuka sekarang ditutup. Saatnya bibir dan mulut ukhrawi terbuka menyambut hidangan dari langit. Jadi menyambut hadirnya Allah, menyambut hadirnya kebaikan, kebajikan, kebenaran dari langit yang selama ini sering tidak kita perhatikan karena kita terlalu sibuk mencari makanan untuk mulut duniawi kita. Nah, ini salah satu syair beliau. Ada juga syair ini dari Diwani Syams. Beliau bilang begini, meski ragamu akan memucat sebab puasa, namun jiwamu akan melembut bagai sutra. Pintu-pintu langit akan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Nah, jadi ini membicarakan lagi hikmah-hikmahnya puasa. Meskipun membuat kita tambah kurus, tambah pucet, ragamu memucat sebab puasa, tapi jiwamu tambah lembut seperti sutra. Kemudian spiritualitasmu juga meningkat karena pintu-pintu langit terbuka. Keberhasilan apapun yang ingin engkau capai pastinya membutuhkan kesiapanmu untuk berpuasa. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Ini pelajaran juga seperti saya bilang tadi ya, puasa itu mungkin sakit tapi dia menguatkan, membawa pada keberhasilan. Ini juga disampaikan oleh Maulana Rumi. Baik, terakhir kita tutup dengan syair panjang beliau yang menjelaskan tentang puasa. Ini saya tidak mungkin menjelaskan detail isinya ini, tapi didengarkan saja, kita nikmati saja apa kata beliau dalam syairnya yang berhubungan dengan puasa. Kata beliau begini, ada kebahagiaan rahasia bersama perut yang kosong. Kita cuma alat musik kecapi, tak lebih, tak kurang. Ketika kotak suara penuh, maka musik pun hilang. Bakar habis segala yang mengisi kepala dan perut dengan menahan lapar. Maka setiap saat irama baru akan keluar dari api kelaparan yang nyala berkobar.
Ketika hijab habis terbakar, keperkasaan baru akan membuatmu melejit berlari, mendaki setiap anak tangga di depanmu yang digelar. Jadilah kosong, lalu merataplah, seperti indahnya ratapan bambu seruling yang ditiup pembuatnya. Lebih kosong lagi, jadilah bambu yang menjadi pena, lalu tulislah banyak rahasianya. Ketika makan dan minum memenuhimu, iblis duduk di singgasana tempat jiwamu semestinya duduk, bagai sebuah berhala dari logam yang duduk di tengah Ka'bah. Tetapi ketika engkau berpuasa menahan lapar, sifat-sifat baik mengerumunimu bagai para sahabat yang ingin membantu. Puasa adalah cincin Sulaiman. Jangan melepasnya demi segelintir kepalsuan hingga engkau hilang kekuasaan. Namun andai pun engkau telah melakukannya hingga seluruh kemampuan dan kekuatanmu hilang, berpuasalah. Mereka akan datang lagi kepadamu bagai pasukan yang muncul begitu saja dari tanah dengan bendera dan panji-panji yang berkibar megah. Sebuah meja akan diturunkan dari langit ke dalam tenda puasamu. Meja makan Isa Al-Masih. Berharaplah memperolehnya karena meja ini dipenuhi hidangan lain yang jauh lebih baik dari sekedar sop kaldu sayuran. Wah, ini kalimatnya panjang, tapi tidak harus kita pahami detail, kita dengarkan, kita rasakan saja. Insya Allah kita bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Jadi paling tidak dari syair ini kita bisa menangkap rahasia puasa sebagai yang pertama, yang membakar habis hijab yang menghalangi kita dari Allah, dan nantinya memberikan kekuatan baru pada kita sehingga kita bisa menaiki tangga-tangga spiritual. Yang kedua, puasa membuat kita bisa menyingkirkan segala yang tidak penting, segala yang tidak esensial dalam hidup kita, sehingga suara kebenaran kita, keindahan ekspresi kebaikan kita akan lebih murni, lebih keras terdengar oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, puasa berarti juga menyingkirkan iblis yang duduk dalam diri kita. Iblis itu berarti ambisi, hawa nafsu, hasrat-hasrat keduniaan yang negatif. Ini bisa bersinggasana, bertahta dalam diri kita karena kita sibuk makan dan minum, dan mereka duduk di atas tumpukan sampah makan dan minum kita. Maka ketika kita berpuasa, menahan lapar, kembali lagi kebaikan-kebaikan dalam diri kita, iblis yang duduk di singgasana tadi akan tersingkirkan. Kemudian di bagian sebelum akhir itu, beliau menjelaskan mungkin ada kalanya puasa kita itu palsu. Puasa kita tidak sejati, sehingga kita kehilangan manfaatnya, kehilangan dayanya. Kalau sudah begitu bagaimana? Tidak masalah, puasalah lagi. Ketika kita puasa lagi, maka hakikat dan manfaat puasa akan hadir kembali. Dan seterusnya. Ini maksudnya secara umum itu dari syairnya Maulana Rumi tadi. Baik teman-teman,
Saya kira sesi kita malam hari ini sudah cukup. Semoga yang kita bahas malam hari ini setidaknya semakin membuat kita mantap untuk berpuasa secara sungguh-sungguh. Semoga puasa kita naik level sebagaimana Imam Ghazali yang punya kategori awam, khawas, khawasul khawas. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana, tapi semoga puasa kita semakin berkualitas, semakin berkualitas. Sudah sejak kecil kita berpuasa. Seandainya manfaat puasa itu selalu penuh, selalu seperti ideal yang kita jelaskan hari ini, harusnya kita ini sudah jadi manusia yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah dan disayang Allah. Tapi masih ada kesempatan Allah memberi kita tahun ini, insya Allah kita bertemu lagi dengan Ramadan, dengan puasa. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan sekuat daya kita, mumpung masih diberi kesempatan. Hari ini kesempatan itu kelihatannya sudah mulai samar-samar. Situasi hari ini serba tidak pasti, adanya wabah, penyakit macam-macam. Yang muda-muda tidak usah gaya, saya masih lama umurnya Pak, dan macam-macam. Sekarang sudah tidak ada jaminan itu lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan, semoga puasa besok ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di hadapan Allah. Mari kita nikmati kebersamaan dengan Allah 1 bulan puasa ke depan sedalam mungkin, seintens mungkin. Ikhwal, segala hikmah yang kita bahas malam hari ini, pasrahkan saja semua kepada Allah. Semoga dengan keseriusan kita berpuasa, segala manfaat luar biasa tadi dianugerahkan oleh Allah pada kita. Baik teman-teman, saya kira itu sesi malam hari ini. Insya Allah mungkin 1-2 bulan ke depan kita masih libur. Jadi tidak ada sesi baru lagi sampai setelah Idul Fitri. Ya, sebagaimana tradisi yang selama ini sejak sebelum corona kita jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.